perlu saya ingatkan kembali bahwa yang namanya pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai sama dengan 0 ya. Jadi pengurangan yang berulang sampai sama dengan 0. Jadi di sini ada saya kasih contoh soal 1 dibagi setengah ya. 1 dibagi setengah. Kita akan belajar mulai dari garis bilangan dulu ya, pembagian dengan garis bilangan. Nah, di sini saya buat garis bilangannya ya, 0 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sini dibagi 1/2. Jadi disesuaikan. Kemudian 0 1/2 dan 1. 1 ini bisa kita buat, ini kan 1/2, berarti selanjutnya adalah 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Oke? Nah, sekarang 1 dibagi 1/2. Nah, jarak dari setengah ke 2/2 ini kan sama dengan setengah ya. Maka jadi 1 dibagi 1/2 dapat 1 kali lompatan. Kemudian dari sini lagi 1 kali lompatan. Maka ada berapa? 1, 2. Maka 1 bagi setengah itu sama dengan 2. Oke, saya ulangi. 1 dibagi setengah. Jadi kita buat dulu garis bilangannya mulai dari 0, setengah, 2/2. Nah, kita mulai dari 1 dibagi setengah. 1 berarti dikurangi dengan setengah ya. 1 ke setengah, kemudian dari setengah ke 0. Berarti dapatnya ada berapa lompatan? 1, 2. Ada 2 lompatan. Maka hasilnya adalah 1 bagi setengah adalah 2. Ini sampel 1. Kita masuk ke sampel 2. Sampel 2 adalah 1 dibagi 1/4 ya. 1 dibagi 1/4. Berapa hasilnya? Nah, kita buat lagi garis bilangannya. Oke, dimulai dari 0, karena ini 1/4 maka kita masukkan 1/4. Next, siap 1/4? Yes. 2/4. Next, 3/4. Next, 4/4 atau sama dengan 1. Nah, kita mulai. Kan dia minta tadi 1 dibagi 1/4. Berarti kita peroleh 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah yes, 4. Oke? Jadi saya ulangi lagi yang di sini, kalau dia dibagi 1/4 maka garis bilangannya kita mulai dari angka yang menggunakan 1/4. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, yaitu kita ambil 3/4 dibagi 1/4. 3/4 dibagi dengan 1/4. Oke, 3/4 dibagi dengan 1/4. Kita mulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4 ya. Kemudian 4/4 atau sama dengan 1. Good. Oke. Nah, kita mulai. Dia minta 3/4 bagi 1/4. Nah, setiap jaraknya 0 ke 1/4 kan ini 1/4. Berarti 1/4 ke 2/4 juga 1/4. Ini jarak. Ya. Jarak pengurangannya nantinya. Berarti 3/4. Kita mulai dari 3/4 ini. 3/4 dibagi 1/4 berarti dapat 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Good. Berarti 3/4 dibagi 1/4 hasilnya sama dengan yes, 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh yang keempat. Kita ambil contoh yang keempat itu. Baik, kita lanjut
contoh yang keempat, 3/4 dibagi setengah. Oke, berarti garis bilangannya kita mulai dari 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4 sampai ke 4/4 atau sama dengan 1 dibagi setengah. Nah, dari 0 ke 1/4 berarti kan 1/4 jaraknya. Kemudian ini juga 1/4. Dari sini ke 2/4 ke 3/4 jaraknya juga 1/4. Baik, kita mulai dari 3/4 bagi setengah. Nah, dibagi setengah, mulai dari 3/4 ini, setengah itu berapa langkah? Berarti dari 3/4 ke 1/4. Kenapa 1/4? Karena dari 3/4 ke 2/4 itu kan jaraknya 1/4. Ya, jaraknya 1/4. Kemudian dari 2/4 ke 1/4 ditambah lagi 1/4 langkah. Jadi kalau 1/4 tambah 1/4 itu kan hasilnya 2/4. Nah, 2/4 itu sama dengan setengah. Ya, maka dari 3/4 dibagi setengah. Setengahnya yang mana? Sampai ke 1/4. Inilah disebutkan setengah. Ya, jadi 1 langkah. Kemudian dari 1/4 ke 0. Berarti ada berapa jaraknya? Yes, 1/4. Maka hasilnya kita peroleh adalah 1/4. Oke? 1/4 hasilnya. Jadi saya ulangi lagi, 3/4 dibagi setengah. Setengahnya itu kita peroleh dari jarak 3/4 ke 2/4 itu adalah 1/4. Kemudian jarak 2/4 ke 1/4 adalah 1/4. Maka 1/4 tambah 1/4, 2/4 sama dengan setengah. Next, kita lanjut lagi. Bagaimana untuk soal 4 dibagi? Baik, kita masuk 4 dibagi 5/6. 4 dibagi 5/6 berarti kita buat sebanyak 6 garis yang kecil. Oke, ini saya sudah tuliskan. Berarti ya ada 6 garis yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak 0 ke 1 itu 6. Kemudian dari 1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita buat jaraknya sepanjang 6 satuan. Oke, sekarang kita lihat 4 dibagi 5/6. Ini 4 dibagi 5/6. 5/6 itu yang mana? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 bagian dari 6. Sampai sini aja. Maka ini 1 langkah. Kemudian bagi lagi dengan 5/6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di sini. Inilah 5/6. 1 langkah. Yang langkah kedua. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini lagi. Ini langkah ketiga. Kemudian kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah keempat. Kemudian kita lanjut. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per dari berapa? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari 5 langkah. Oke, maka hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dibagi 5/6 sama dengan 4/5. Oke, 4/5. Nah, kedua, kalau udah garis bilangan, kita pakai cara yang kedua. Artinya kan dia seperti ini tadi, 1 dibagi setengah.
teman-temanku, supaya ini kita ubah penyebutnya ini menjadi 1. Penyebutnya ini kita ubah menjadi 1. Berarti setengah. Supaya dia menjadi 1, maka kita harus ada, kalau di bawah dikali 2, maka di atas pun kita kali 2. Gitu ya. Maka setengah, 1 dibagi setengah. Supaya setengahnya ini menjadi 1, ya, maka kita harus kalikan 2. Kita coba ya. 1 dikali 2 sama dengan 2 per. Ini ya, 1 dikali 2, 2 per 2. 1 dikali 2, 2. Kemudian yang ini kita kali 1. 2 kali 1, 2 dibagi 2 dikali 1, 2 sama dengan 2 per 2 bagi 2, 1. Oke, maka hasilnya dapat kita peroleh 1 dibagi setengah, hasilnya 2. Kemudian kita ambil contoh yang kedua ini, 1 dibagi 1/4. Kita tulis 1 per 1/4. Supaya 1/4 sama dengan 1, maka kita kalikan 4. Di atas pun kita kalikan 4. Maka 1 dikali 4, kita peroleh 4. 1/4 dikali 4, kita peroleh 1. Maka 1 dibagi 1/4 itu sama dengan 4. Atau kalau orang-orang sering bilang dibalikkan ya, sebenarnya nggak dibalikkan bahasanya, tapi penyebutnya itu kita kalikan dengan bilangan yang membuat dia bernilai 1. Nah, sekarang kita masuk pembagian pecahan campuran. Nah, contohnya misalnya 1/3/2 dibagi 2 1/4. Maka kita harus ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Oke, kita ubah yuk. 1/3/4 hasilnya adalah 5/2 dibagi 2 1/4, berarti 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. Kita peroleh hasilnya 5/2 ya, dibagi dengan 9/4. Oke, 9/4. Maka kita peroleh hasilnya 5/2 dikali dengan 4/9. Ya, dikali dengan 4/9. Kenapa dikali 4/9? Kita lihat ya, ini kalau di bawah dikali 4/9, atas pun harus dikali 4/9. Supaya apa kita kalikan 4/9? Supaya dia menjadi 1. 9 dikali 4, saya buat di sini aja ya. 9 dikali 4 36. 4 kali 9 juga 36. Maka 36 bagi 36 sama dengan 1. Itu dia maksud saya. Oke? Jadi yang di atas pun dikali 4/9. Maka hasilnya ini 5 kali 4 20 per 2 kali 9 18. Oke? Nah, selanjutnya misalnya kita masuk dalam soal cerita ya. Tono memiliki sawah ya, sebidang sawah ya, dengan panjang dengan luas itu sebesar katakanlah dia 3/4 meter persegi. Saya ralat aja, bukan 3/4. Kita buat dia 7/8. Oke. Kemudian akan
7/8 dibagi dengan 3, ya, yang artinya adalah 7/8 dikali dengan 1/3. Maka hasilnya adalah 7 dikali 1, 7, 8 dikali 3, 24. Maka masing-masing orang akan memperoleh 7/24 meter persegi, ya, ini per orang. Oke. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya silakan pelajari di slide, dan untuk pelatihan hari ini silakan kerjakan, ada di 2 tempat, pertama Google Form, yang kedua di buku latihan, dan semuanya dikirim